Salve sahabat iman Katolik dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini momen ketika Romo Eko Wahyu diundang dan berkhotbah di gereja Protestan. Yang penting dalam video ini adalah kita harus belajar dari Romo Eko Wahyu yaitu toleransi. Tanpa berlama-lama selamat menyaksikan. Malam Bapak Ibu semuanya. Salam jumpa, saya Romo Eko. Saya berterima kasih banyak boleh diundang kembali di GKI Bonti ini. Kebon Jati, ini yang ketiga kali saya berbicara di gereja ini. Para pendeta terima kasih banyak. Saya itu satu angkatan dengan pendeta Teddy dari Cimahi waktu SMP. Jadi kami SMP Pandu, Pak Pendeta saya menjadi imam, tersesat karena tidak punya pasangan. Lalu pendeta Teddy menjadi pendeta di GKI ini dengan punya pasangan dan satu anak dan satu cucu. Betul-betul diberkati. Di sini juga ada guru saya rupanya, Pak. Guru bahasa Inggris saya yang terhormat. Saya baru melihat, Pak matur nuwun, Pak. Saya sekolah di Filipina selalu teringat bahasa Inggris, harus teringat wajah beliau gitu ya. Saudaraku yang terkasih, saya bersama-sama mau berbicara tentang ribut rukun. Saya baca, wah nanti kalau sudah menikah suami saya pasti menjaga aku. Pasti sayang banget, pasti dia bawain selalu oleh-oleh makanan kesukaanku. Itu mitos saudara-saudara. Maka terjadi apa? Ribut. Hal kecil tadi Ibu Esther, ayo kita sultan gitu ya. Kan Ibu Esther tuh mau ngelihat berapa banyak yang samanya. Beberapa ibu-ibu berkata apa? Ih menang salawan kali, orang menang 10 kali gitu ya. Dan bapak-bapaknya, gitu itu dilihat. Jadi lihat juga tadi, ibu-ibu waktu dikatakan, Bu bagaimana? Ibu Esther kan ngomong, bagaimana hidup perkawinan? Ribut atau rukun? Ribut ibu-ibu, bapak-bapak rukun. Menarik. Kenapa? Karena perempuan selalu melihat suami dengan suami selalu ada masalah. Selalu banyak masalah. Gitu ya. Sedangkan suami melihat istri, biasa aja kali nih. Yang lain juga kayak gitu ya. Kenapa diributin? Nah itu, kenapa diributin? Bukan berarti suami tidak mau ribut. Suami tahu kalau sudah ribut dengan istri, habis. Habis. Bagaimanapun mau ribut dengan istri, suami selalu kalah. Kalah, walaupun benar. Ya. Kenapa? Daripada rame. Karena kalau perempuan ngomong sulit direm. Terus keluar semuanya. Dan semua penderitaan masa lalu akan muncul semuanya. Nih kan kita ributnya ini, kenapa yang dulu-dulu? Iya kamu mah dulu juga kayak gitu. Ya gitu ya. Saya ingat waktu ayah ibu saya ribut masalah saya. Jadi saya itu ada 4 anak bapak, saya nomor 1, saya paling bodoh. Ayah saya tuh selalu mengatakan tuh bodoh. Lalu saya ngomong, bodoh juga keturunan bapak, kata saya itu. Iya, anak bapak tapi bukan keturunan bapak. Kata saya, keturunan bapak pinter-pinter, lihat tadi kamu. Lalu saya keturunan siapa? Ibu. Gitu ya. Lalu ributlah mereka, bapak yang bodoh, ibu yang bodoh, bapak bodoh, ibu bodoh. Lalu ibu berkata, iyalah ibu bodoh. Tuh kan bodoh. Ya karena ibu bodoh, saya kawin dengan bapakmu. Gitu ya. Coba kalau pinter, gak akan milih bapakmu gitu ya. Jadi lihat di sini, bagaimanapun walau ribut rukun ya sudah.
barang deui gitu. Jeung saha deui. Saya tadi lihat waktu penyanyi, "Hayo kita sambil berpegangan tangan." Beberapa saya melihat seperti pegang karung, saudara-saudara gitu ya. Disitulah letak kebahagiaan saya. Walaupun tidak menikah, hatiku dipegang Tuhan. Jadi perhatikan perkawinan. Mohon maaf, saya sharing kenapa saya bahagia sekali oleh ordo saya disekolahkan di Filipina untuk counseling keluarga. Jadi saya sekolah tentang bagaimana hidup berkeluarga itu tak mudah, tak gampang dari pribadi yang berbeda. Dan tadi kita selalu membayangkan bahwa menikah dengan dia everything will running well. No. Nanti juga Romo setelah menikah mah dia teh berubah moal soh. Saya ingat seorang ibu betapa berimannya. Setiap malam suaminya tidur dia doakan, Tuhan semoga dia berubah. Dia akan berubah setelah jadi mayat, saudara-saudara. Maka akhirnya apa? Ekspektasinya terlalu tinggi, kenyataannya tidak sesuai, maka terjadi hal-hal kecil pun jadi ribut. Dulu waktu pacaran, hal kecil oke, toleransi. Keinjek sedikit, nggak apa-apa. Banyak toleransinya. Tetapi setelah menikah, mengapa hal yang dulu ndak apa-apa menjadi apa-apa? Nanti kita lihat bersama-sama. Sebelum saya mau berbicara jauh tentang ribut rukun, mari kita lihat Rasul Paulus pun rupanya sudah berbicara tentang hal itu. Kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudari, Rasul Paulus melihat bahwa dalam hidup ada gravitasi tarik-menarik antara cinta diri dan cinta sesama. Antara egois dan altruis.
antara saya mencari kenyamanan atau pengorbanan. Itu selalu bertentangan. Maka bahasa Paulus, kedagingan dan roh. Dan bagi saya menarik